Oke, argumen di sini ya sama, juga mirip ya. Ya, presiden itu diganti oleh bola basket. WNI diganti oleh bulat ya. Kita tahu WNI turun ke sini, ini bulat turun ke sini, ya. Terus presiden kemudian ke ending ini, ya. Bola basket juga akhirnya ke ending bola basket ini gitu ya. Terus bumi itu ke sini, ya. Terus kemudian Jokowi juga ke sini. Jadi sebenarnya ini dua buah kalimat apa namanya yang tidak valid. Oh, yang tadi dua contoh tadi ya, yang ini kalimat valid, tapi yang atas itu terdengar masuk akal, yang bawah tidak terdengar masuk akal, ya. Nah, sementara yang baru ini ada kalimat tidak valid, tapi yang atas terdengar masuk akal karena kita tahu persepsi kita, fakta di lapangan bahwa Jokowi presiden Indonesia ya. Terus yang kedua itu kalau kita ganti katanya terlihat tidak masuk akal ya, seperti itu. Tapi dua-duanya tidak valid gitu. Nah, kurang lebih itu tadi ada yang kemarin ada yang nanya ya. Saya bilang akan dibahas hari ini. Ya, mudah-mudahan paham, nanti didengar lagi videonya ya. Oke, kita masuk ke aturan inference ya. Oke, kemarin kan aturan inference itu ya, kalau kita punya dua buah premis yang terdiri dari dua buah proposisi gitu maksudnya ya. Jika P maka Q dan P, maka kesimpulannya pasti Q ya. Buktinya ini bukti bahwa argumen ini benar, kalian bisa cek pakai tabel kebenaran ya. Kalian di rumah coba buat tabel kebenaran, benar nggak ya, seperti itu ya. Gampangnya gini, ini P kayak terlalu anu ya, apa dah, Q gitu ya, terus P maka Q ya, kemudian P maka Q dan P, yang terakhir adalah ini ya, yang terakhir adalah yang ini ya, yang ini ya. Kalau kita tulis ini benar, benar, salah, salah, ini benar, salah, benar, salah, ya. Ini jadi apa ini? Benar. Benar, terus? Salah. Benar, salah, benar, benar. Oke. Benar, benar. Oke, yang ini jadi? Benar. Benar, Benar, Salah. salah, Salah. Benar. Salah. kalau yang terakhir? Yang ini jadinya, benar, 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 benar. Benar, benar. Ya. Ya, jadi dari sini ke P gitu ya kalau salah. Ke Q ya, sorry, ke Q. Ke Q ya. Seperti itu, ya. Benar, benar, benar pasti gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini suatu tautologi ya. Jadi argumen ini benar ya, argumen ini valid, sorry bukan benar, valid ya. Ya, penarikan kesimpulannya benar ya. Argumen itu valid artinya penarikan kesimpulannya benar. Nah, jangan sampai, ingat ya, hati-hati, jangan sampai persepsi kalian di dunia nyata membuat kalian mengatakan argumen itu benar hanya karena kesimpulannya benar ya. Misal 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu ya. Kesimpulannya itu ya. Terus di sini kalian bilang apa? Gajah itu binatang. Ya. Terus gajah ada 4 jenis ya. Terus kesimpulannya 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Ya. Nggak nyambung sekali ini ya. Iya. Jadi orang bisa membuat argumen yang kesimpulannya benar, tapi sebenarnya
cuma sekedar cocok logi gitu, ada 4 jenis gitu. Seperti itu ya. Jadi hati-hati ya. Walaupun kesimpulan benar belum tentu argumennya benar ya. Argumennya valid. Atau penarik kesimpulannya benar ya. Ini nggak ada hubungannya. Jadi orang bebas ngisi apa aja sih. Kemudian kesimpulannya terakhir seperti itu. Oke. Nah, itu hati-hati ya. Nah, kalian bisa pakai tabel kebenaran untuk ngecek apakah argumen ini valid, argumen ini valid, argumen ini valid ya. Mungkin di buku ada, saya lupa ya. Ada yang bertanya? Oke. Ya. Nah, ini gampangnya gimana kalau yang pertama ya. Kalau saya punya pulsa, maka saya bisa berinternetan ya. Terus kemudian tapi punya pulsa. Saya punya pulsa. Artinya kan wajar menyimpulkan bahwa kita bisa berinternet ya. Wajar seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya ya apa ya? Oke, jika hari ini hujan, maka saya tidur gitu ya. Oke, janji, ingat ya janji. Jika hari hujan saya tidur. Saya tidak tidur. Kalau saya tidur ternyata hari hujan, berarti saya melanggar janji kan gitu. Maka yang benar adalah saya hari tidak hujan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang gampang aja. Misal P-nya apa namanya? Siapa yang bagus suaranya itu? Oke, lanjut ya. Ini jika IP saya tinggi, maka saya lulus gitu ya. Q-nya lulus. Jika saya lulus, maka saya wisuda gitu ya. Kesimpulannya apa? Ya, otomatis ya. Kok lewat sih? Kesimpulannya oke. Kesimpulannya kalau saya IP tinggi pasti saya wisuda. Ya. Itu valid ya. Jika ini benar dan ini benar dan ya, ternyata dan, maka kesimpulannya pasti benar. Atau saya rubah dikit dah nih. Siapa yang bisa jawab ini terkait ini? Apa kesimpulannya yang valid ya? P-nya, P jika P maka Q. Jika saya lapar maka saya makan. Jika saya makan maka saya kenyang. Kesimpulannya apa? Kalau saya lapar, saya kenyang. Kalau saya makan, saya Iya. kenyang. Terdengar aneh ya, tapi itu adalah kesimpulan yang valid. Gitu. Benar, valid. Dan pada kenyataannya kalau saya lapar belum tentu saya makan kan gitu ya. Iya. Oke, ini P atau Q gitu ya. Jadi dikatakan kita kalau mau kuliah itu harus apa namanya? Jangan kuliah lah, apa ya? Nah, misal Catherine nih, syaratnya kalau mau jadi pacar saya harus pintar atau ganteng gitu ya. Nah, kemudian kalau ada cowok mau jadi pacar saya maka dia harus pintar atau ganteng. Nah, cowoknya tidak pintar. Berarti kesimpulannya Cowoknya ganteng. ganteng. Cowoknya ganteng gitu. Seperti itu. Nah, ini untuk ngecek apakah pengen membuktikan ya bahwa ini suatu argumen yang valid, kalian gunakan sekali lagi tabel kebenaran gitu ya. Tapi nanti kalau di soalnya nanti kalau emang metode seperti ini tinggal katakan bahwa dia valid gitu ya. Kesimpulannya jelas gitu. Nah, ini ada ini ya. Nah, ini sederhana sebenarnya ya.
Ini saya punya pulpen P-nya, ya. Maka bisa ditambahkan gitu ya. Kesimpulannya saya punya pulpen atau punya pensil gitu. Wajar kan? Karena cukup benar salah satu ya. Pasti selalu benar ini. Kalau premisnya saya punya pulpen dan pasti kesimpulannya saya punya pulpen atau saya punya isi aja apa yang lainnya. Saya punya laptop, saya punya mobil gitu. Saya punya pacar gitu ya. Nggak apa yang key-nya boleh halu ya, yang key-nya boleh halu. Selamanya P-nya benar, maka kita bisa simpulkan saya punya P atau punya sesuatu yang halu boleh ya. Pasti itu suatu pengambil kesimpulan yang benar ya. Ya ini kayaknya mudah ini. Nah, yang kedua ini kalau diketahui bahwa saya punya pulpen dan pensil, pasti bisa disimpulkan dong, saya punya pulpen ya. Atau bisa juga kesimpulannya apa? Key gitu. Boleh pilih dua-duanya benar ya. Tapi hanya milih salah satu gitu. Dua-duanya juga bisa ya, sorry. Ya ini simplifikasi ya. Saya punya pulpen dan pensil. Otomatis saya pasti punya pulpen gitu. Kesimpulan yang wajar gitu. Nah, ini apa ini? Nah, ini jelas ya. Kalau P-nya saya punya pulpen, Q-nya saya punya pensil, otomatis kesimpulannya saya punya pulpen atau punya pensil gitu ya. Nggak ada yang aneh di sini sebenarnya, jelas ya. Cenderung jarang dipakai gitu. Kecuali hal-hal yang sangat jelas. Nanti kita lihat contohnya aja ya. Kalau ini ya sedikit lebih susah gitu ya. Saya punya pulpen dan pensil. Saya punya pulpen atau pensil. Ya. Kemudian saya tidak punya saya ulangin ya. Suaranya bergema. Saya punya pulpen atau saya punya pensil, ya. Saya tidak punya pulpen atau saya tidak punya buku gitu. Ya. Jelas saya punyanya salah satu di antara ini kan gitu ya. Ya. Karena yang dua ini kan bertentangan, enggak mungkin benar keduanya ya. Ya, pasti agar dijamin ini benar berarti ini salah satu benar ya. Nah, untuk menjamin keduanya benar maka haruslah punya ini gitu ya. Kalau ternyata saya punya pulpen ya, maka Ki boleh salah ya. Nah, kalau Ki salah maka ini kan salah juga. Akibatnya agar ternyata ini benar, R-nya harus benar gitu. Jadi saya tidak punya pensil tapi punya buku gitu. Tapi kalau P-nya salah, maka Q-nya harus benar. Karena Q-nya harus benar, ya otomatis Q atau R pasti benar gitu. Ya yaitu intuisinya seperti itu ya. Sekali lagi kita butuh buktinya pakai tabel kebenaran. Tadi udah kayak contoh satu di di yang pertama tadi ya. Selanjutnya sebagai latihan, ingat ya, sebagai latihan kalian. Coba sendiri di rumah. PR tambahan ya. Loh, kemana pulpen saya nih? Oh sudah, PR tambahan ya. Buktikan semua aturan inference ya. Ada pertanyaan sejauh sampai ini? Nah, sekarang saya contoh membangun argumen ya. Tunjukkan bahwa premis-premis ini ya, hari ini hujan dan lebih dingin dari kemarin. Kita akan mendukung Arsenal hanya jika hari ini tidak hujan. Kemudian proporsi berikutnya, jika kita tak mendukung
Arsenal, maka kita akan menonton bioskop. Jika kita menonton bioskop, maka kita akan pulang sebelum maghrib. Akan mengarahkan kesimpulan kita akan pulang sebelum maghrib. Ya, langkah pertama adalah menulisnya dalam bentuk PQR gitu ya, PQR mungkin ada PQR ST gitu ya, ke beberapa buah proposisi gitu ya. Nah, saya kecilkan dikit tadi ya. Nah, ini P-nya adalah hari hujan ya. Q-nya hari ini lebih dingin dari kemarin. R-nya kita akan mendukung Arsenal. S-nya kita akan menonton bioskop. T-nya kita akan pulang sebelum maghrib. Ya. Hari ini hujan dan lebih dingin dari kemarin. Artinya proposisi pertamanya P1 ya tulis ya. Itu adalah P dan Q ya. Dan Q seperti itu. Kemudian proposisi kedua. Kita akan mendukung Arsenal jika hari ini tidak hujan. Apa proposisinya sini? R dan Q. Q maka R. Ini ada kata jika loh. Diimplikasi. Jika R maka negasi P. Aplikasi P. Diimplikasi. Jadi bukan jika P maka R. R maka P. Kan mendukung Arsenalnya apa? T ya, R ya. Hari tidak hujan berarti bukan Q, bukan P gitu ya. Ini negasi P. Yang benar bukan P maka R atau R maka bukan P. Bukan P maka R maka bukan P. Bukan P jika dan jika R. Jika dan jika. Tidak ada kata jika dan jika, ini jika gitu. Hanya jika. Aplikasi R. R diimplikasi. Jika R maka negasi P. Oke, Jika R maka oke. negasi P jadinya. Ya. Ini R maka Negasi P. negasi P seperti itu ya. Ya. Soalnya situasinya hanya jika ya, jangan ketipu dengan jika aja ya. Hanya jika. Gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya? Semua proposisinya saya tulis di bawah ini ya. Premisnya, ini premisnya ya. Ini premisnya semua ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kesimpulannya T berarti ya. Oke. Jadi argumennya saya tulis ulang ya. Di P atau Q, R maka bukan P, bukan R maka S, sama S bukan T ya. Oke, ini P atau Q ya. Ini kan premisnya ya. Kesimpulannya P. Ini pakai aturan simplifikasi. Aturan simplifikasi sudah kalian lihat tadi ya. Jadi saya punya pensil atau punya pulpen. Ya. Sorry, ini harusnya dan ya. Dan ini harusnya. Saya ngantuk kayaknya pas buat ini. Ini dan harusnya ya. Ya, sorry. Kalau simplifikasi kan harus dan ya. Saya punya pulpen dan pensil gitu ya. Maka kesimpulannya saya pasti punya pulpen gitu ya. Nah, kemudian premis kedua, ini sudah kita pakai ya. Ini kita sudah pakai ya. Premis kedua, jika R maka bukan P. Ya. Dengan modus Tholen,
ya, dan berdasarkan ini kita punya P, maka kesimpulannya adalah bukan R. Kita lihat ke belakang lagi ya. Nah, ini ya. Kalau kita punya yang dua ini, ya, jika P maka Q dan bukan yang kanan, maka kesimpulannya bukan yang kiri gitu ya. Nah, tapi tadi kita punya P maka bukan Q gitu. Tapi kita punya Q. Ya, tinggal dibalik-balik ya sebenarnya, maka kesimpulannya bukan P gitu ya. Oke, ini kita punya R maka bukan P. Dan kita punya P. Jadi punya dua buah premis ya berikutnya ya. Maka kesimpulannya pasti bukan R ya. Nah, ini ada keterangannya ya. Nah, kemudian kita ambil premis yang kedua dipakai. Ambil yang ketiga. Ya. Bukan R maka S, ya, bukan R. Tapi karena kita punya bukan R, pasti kita punya S gitu. Ya. Pakai modus ponen. Modus ponennya kan jika P maka Q dan P, maka pasti kesimpulannya Q seperti itu, ya. Jadi kita punya kesimpulan S, ya. Sudah pakai 3, kita pakai yang keempat. Jika S maka T. Nah, pakai modus ponen lagi berarti ya. Ya, karena kita punya S ya ini pasti punya T. Jadi T itu adalah kesimpulan yang valid ya. Berdasarkan modus ponen. Ya. Jadi kita pakai semua proposisi yang keempat ini untuk membuat kesimpulan yang kelima ya, atau kesimpulan yang kelima, proposisi yang kelima atau kesimpulan. Mungkin ada yang ditanyakan gitu. Nah, ini seperti berenang. Kalau kalian tidak mengerjakan sendiri, mungkin agak kaku gitu. Coba kerjakan sendiri. Ya. Ya, caranya minimal lihat ininya dulu lah. Lihat ininya ya. Lihat ini, kemudian bisa nggak nyimpulkan T. Tapi yang bawahnya tutup ya. Yang langkah-langkahnya tutup. Jadi kalian hanya lihat atas tulis di kertas yang ini ya. Yang 4 itu tulis di kertas. Bisa nggak kalian simpulkan T ya. Tanpa melihat contohnya tadi. Oke. Falasi gimana ya? Tadi contoh membangun argumen ya. Kalian perlu banyak berlatih untuk itu ya. Jika kamu ikut semua kuliah Pak Adit, maka kamu akan lulus kuliah kalkulus. Kamu lulus kalkulus. Akibatnya kamu mengikuti semua kuliah Pak Adit. Ya. Ingat tadi P maka Q ya. Ini yang pertama ya. Posisi pertama, yang kedua Q gitu ya. Terus kesimpulannya P gitu. Ya. Ini salah. Ada yang tanya tadi Hana siapa? Nggak jadi? Ya ini kalau kalian buat apa namanya? Tabel kebenaran pasti bukan tautologi. Endingnya itu tidak T semua ya. Boleh dicoba lah. Ini P, ini Q. Kemudian P bukan Q. Yang terakhir adalah P, Q, dan Q ya. Kemudian yang terakhir adalah P, Q, dan Q berakibat P. Ya, seperti itu. Oke, ini benar, salah, benar, salah, ya. Nah, ya gampang aja. BB benar ya. BS salah. Semuanya benar semua ya. Benar. Ini BB benar. S salah. Benar, salah. Ya. Benar ke benar. Salah ke benar. Benar ke salah. Salah ke salah. Benar. Jadi bukan tautologi. Jadi ini argumennya tidak valid. Ya.
Karena kalau di modus ponen, kemudian benar saya nggak hafal juga. Jadi kalau kalian nggak hafal ya jangan khawatir ya. Sebentar loh, pulpennya nggak muncul ini. Oke. Ini kita nggak bisa menggunakan apa ya. Harusnya kalau di sini P, baru kita bisa simpulkan Q ya, modus ponen seperti itu. Tapi ini tidak seperti modus ponen ya. Ini adalah falasi. Untuk ngeceknya pakai tabel kebenaran ya. Buktikan bahwa endingnya tidak seperti ini. Ya. Nah, ini sering dipakai kesalahan logika gitu ya. Ya. Jika si X bodoh, maka dia tidak lulus kuliah gitu ya. Ternyata si X itu tidak lulus kuliah. Bisa kita nyimpulkan si X itu bodoh? Harus dibuktikan. Nggak bisa ya, karena itu namanya falasi ya. Logika falasi, karena nggak bisa nyimpulkan dia bodoh ya. Pasti mungkin ada faktor lain ya. Dan ini sering terjadi di masyarakat atau di sosial media atau di politik aja, menyimpulkan dengan cara seperti ini ya. Atau acara debat apa ya, debat mahasiswa, debat apa, sering melakukan kesalahan seperti ini ya. Jadi jika dia bodoh, dia pasti tidak lulus kuliah. Dia nggak lulus kuliah, dia bilang, oh jadi kesimpulannya dia bodoh gitu. Padahal ini suatu kesalahan logika gitu. Ya sangat mungkin dia nggak lulus kuliah karena bodoh, sangat mungkin itu. Mungkin. Bukan berarti kalau dia ngambil kesimpulan salah, bukan berarti bahwa kesimpulannya itu salah ya. Bisa jadi emang bodoh gitu. Tapi cara ngambil kesimpulannya salah gitu. Atau tidak valid. Nah, nanti kalau kalian sudah biasa mengerjakan soal-soal logika seperti ini, nanti kalau kalian dengar debat politik gitu, oh dia melakukan kesalahan logika, ya, melakukan kesalahan logika, kesalahan pengambilan kesimpulan, gitu. Ya. Ini harusnya nggak boleh terjadi di dunia nyata ya, terutama kalau kalian mengambil keputusan, ya. Ada namanya topik yang khusus ya, decision making ya. Kalau kita pengen ini ilmu ekonomi ada, di ilmu politik ada decision making ya. Itu tidak boleh bertentangan dengan logika sederhana ya. Minimal kalau mengikuti ya pakai logikanya sains ya, atau logika statistik seperti itu. Ya. Pakai yang 95% tadi kayak gitu yang mana cerita ya. Nah, kalau menurut statistik gini, contoh vaksin aja ya, vaksin kita ya, itu dikatakan 95% efektif gitu ya. Secara matematika ya tidak bisa dikatakan efektif gitu. Tapi secara statistik okelah diterima sebagai suatu kebenaran bahwa kita mungkin tidak bisa membuktikan suatu vaksin yang 100% efektif, nggak mungkin ada gitu ya. Ya menurut para ahli emang tidak mungkin ada. Jadi kita terima bahwa itu efektif walaupun cuma 90% ya. Walaupun kita berurusan dengan nyawa juga gitu. Ya. Nah, tapi kadang ada orang tidak menggunakan aturan statistik. Dia ngelihat dari 10 orang tetangganya yang vaksin karena dia mungkin tidak mana-mana melihat tetangga ya. 9 orang ternyata bisa kena ketularan corona lagi ya, COVID ya, bisa ketularan COVID lagi. Maka dia menyimpulkan bahwa kayak gini, sorry. Dari 10 orang tetangganya ya, itu 5 vaksin, 5 tidak. Ternyata yang kena COVID itu ada 5 orang kena COVID, 4 itu yang sudah vaksin, 1 yang tidak vaksin gitu ya. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa oh ternyata kalau vaksin itu lebih cepat kena corona. Nah itu namanya kesalahan logika, namanya cherry picking ya. Ya artinya dia hanya memilih yang terlihat oleh dia saja ya. Nah kalau secara statistik sains kita harus melihat seluruh
Indonesia atau seluruh dunia ya, dengan skop yang besar gitu. Kalau dengan skop yang besar maka bisa dilihat bahwa 90% orang yang kena COVID itu justru orang yang belum pernah vaksin gitu. Tapi secara kebetulan di tetangganya dia justru banyakan yang sudah vaksin yang kena COVID-nya ya. Nah, itu kita nggak boleh ambil kesimpulan seperti itu ya. Atau contohnya pas pemilu kemarin ya, pas Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Kalau kita lihat lingkungan di Mataram atau di NTB, terlihat menang Pak Prabowo ya. Padahal secara Indonesia justru menang Pak Jokowi ya. Nah, itu kesalahan kita adalah karena kita melihat lingkungan kita. Ya. Kok bisa menang Pak Jokowi padahal kita lihat kanan kiri kok semuanya milih Pak Prabowo gitu. Nah, itu karena tidak melihat secara global seperti itu. Ya. Nah, saya bicara matematika ya. Jangan kalian hubungan politik dukungan presiden ya. Tidak usah seperti itu. Saya hanya bicara seperti itu. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh cherry picking. Itu kesalahan falasi yang ini lebih longgar dibanding logika kita ya. Lebih longgar dari kita ya. Jadi logikanya orang sains gitu. Atau orang statistik. Saya ngomong orang statistik ya. Oke, nah itu contoh dari falasi. Nah, ini aturan inferensi dengan kuantor ya. Oke. Oke, ini yang pertama ini saya bacakan kalimat contohnya ya. Setiap mahasiswa matematika pintar. Ya. Kan mahasiswa matematika itu variabel kan? Bisa si Ihsan, bisa si Ari, bisa si Amalia ya. Kalau kita ambil contoh, Amalia mahasiswa matematika ya. Otomatis dia pasti pintar gitu ya. Nah, itu kesimpulan yang wajar ya. Semua mahasiswa matematika 2021 itu pintar. Nah, kita kasih ini Ihsan misalnya. Ihsan masih matematika, maka kesimpulannya pasti si Ihsan pintar gitu. Ya. Atau semua orang Indonesia itu misal benar ya. Orang Indonesia itu apa beras Melayu gitu. Nah, kita tahu ini nggak benar. Tapi kalau misalkan itu benar ya, maka sangat wajar kalau saya katakan Rizky orang Indonesia pasti Rizky rasnya Melayu, ya. Jika benar premis awalnya, ya. Jadi namanya inisiasi universal ya. Dari yang berlaku di semuanya pasti berlaku di apa namanya? Di satu hal saja gitu. Nah, kalau ini inisiasi universal namanya perumahan universal gitu. Nah, jadi ini PC untuk sembarang C. Artinya gini. Untuk siapapun masih matematika C ini masih matematika ya. Maka C itu pintar. Untuk siapapun ya, untuk sembarang itu ya untuk setiap gitu ya. Setara dengan itu. Nggak benar-benar setara sih, tapi ya dalam kasus matematika ini setara ya. Ya. Kalau kita uji atau ini kita uji ya untuk semua mahasiswa matematika dia pintar gitu. Maka wajar kita simpulkan semua mahasiswa matematika itu pintar gitu. Ya. Untuk sembarang kita uji artinya ya semuanya kita uji maksudnya begitu. Ya. Nah, kalau di dunia nyata kita untuk menguji suatu populasi itu nggak bisa ya. Padahal secara logika harus semua orang diuji ya. Maka kita gunakan namanya sampel gitu ya. Artinya apa? Untuk menghemat biaya tentu bisa kita menguji apa? Misal pengen tahu berapa persen laki-laki di Indonesia, berapa persen perempuan, kita harus tanya satu-satu ya. Tapi itu makan biaya ya. Kita butuh bisa pakai sampel sebenarnya. Nah, ilmu ramalan seperti itu ya di statistik gitu ya. Nanti dah itu kalian belajar statistik ya. Jadi untuk
di statistik logikanya diperlemah sedikit, tapi nggak masih sangat baik ya. Nah, saya tidak di statistik, saya tidak suka yang dilemah sedikit, saya pengen yang ideal. Oke, nah selera itu nanti kalian akan lebih tertarik mana gitu. Saya nggak mau terlalu perfect Pak, tapi pengen yang penting bisa jalan gitu. Atau Pak saya nggak mau jalan kalau nggak perfect ya, itu beda jalan nanti ya. Oke, ini sudah ya perumahan universal. Terus kemudian yang ketiga adalah inisiasi eksistensi ya. Ya ini inisiasi itu lebih mudah gitu ya. Misal ada mahasiswa matematika dari Pulau Sumatera gitu. Ya. Jadi kita bisa nyimpulkan berarti ada seseorang di maba ini yang dari Sumatera ya. Misal C-nya itu AYS ya. Ya, untuk suatu berarti ya kita nggak tahu siapa C, pasti ada orangnya gitu. Jadi itu kesimpulan yang wajar gitu. Ya. Jadi terdapat mahasiswa matematika asal Pulau Sumatera. Jadi kesimpulannya adalah ada seorang mahasiswa namanya C yang asal Sumatera kayak gitu. Jadi ini wajar gitu. Ya. Nah, ini perumahan eksistensi ya. Nah, ini kebaliknya ya. Jadi kalau kita punya AYS itu ada mahasiswa matematika itu AYS ya, C-nya AYS itu asal Sumatera, maka kita bisa nyimpulkan bahwa terdapat mahasiswa matematika asal Sumatera ya. Ini juga wajar kesimpulannya seperti itu. Ya. Nanti kalian lebih jelas kalau berlatih sebenarnya ya nanti. Nah, ini kita bangun argumen lagi tapi pakai kuantor ya. Kuantor tuh yang untuk setiap sama eksistensi. Jadi ini ada premisnya ya. Semua orang di kelas matematika diskrit ini telah mengambil kuliah matematika dasar. 1. Adit mahasiswa di kelas ini. 2. Proposisi kedua. Proposisi ketiga atau kesimpulan, Adit telah mengambil mata kuliah matematika dasar. Oke? Kita jadikan gini ya. Jadi pernyataan fungsi proposisi yang pertama ya. dx ya, x itu mahasiswa di kelas matematika diskrit ya. Kemudian fungsi proposisi yang kedua adalah X telah mengambil mata kuliah matematika dasar ya. Nah, yang pertama semua orang di sini telah mengambil mata kuliah matematika dasar. Berarti semua orang di kelas matematika diskrit ya, D-nya kan diskrit ya. Itu telah mengambil mata kuliah matematika dasar ya, C-nya itu ya, CX-nya seperti itu ya. Jadi untuk setiap X di DX, maka CX berlaku CX ya. Dan yang kedua, Adit mahasiswa di kelas ini ya. Ya, berarti Adit mahasiswa di kelas matematika dasar. Berarti kita punya proposisi kedua D Adit. Proposisi kedua D Adit. Siapa yang belum matikan mute ini? Mute ini. Nah, coba tes lagi ya. Dan kesimpulannya apa? Kesimpulan C Adit. Ya, kesimpulan C Adit ini ya. Kenapa bisa kesimpulan C Adit? Ya tinggal masukkan Aditnya ke sini ya. Nah, ini contohnya. Jadi untuk setiap X, DX, maka CX seperti itu ya. Premisnya ini diketahui ya. Oke. Kemudian kita punya D Adit ya. Berarti pakai inisiasi dong. Untuk setiapnya X-nya hilang, diganti X-nya itu Adit ya. Jadi masuk D Adit. Akibatnya kita punya C Adit gitu ya. Oke, ini tidak pakai D Adit ya. Jadi kalau X-nya kita buang, kita lakukan inisiasi universal ya. Nih, saya kasih inisiasi universal ya. Ya, untuk setiap pernyataan fungsi proposisi ya, maka kesimpulannya PC apapun C-nya gitu ya. Nah, tadi kan PX-nya di situ adalah bentuknya adalah DX maka CX seperti itu ya. Nah, jadi PX-nya seperti itu. Ya.
Karena X-nya kita ambil adit, maka P adit itu sama dengan D adit, maka C adit, seperti itu. Oke, kita balik ke situ ya. Karena ini adalah PX-nya, ya. Kalau X-nya kita ganti, X-nya ini kita ganti adit, maka kita dapat D adit, maka C adit ya. Tapi kemudian proposisi kedua kita punya D adit ya. Kita punya ini ya. Ya. Nah, pakai modus ponen berarti kita kesimpulannya adalah yang kanan gitu, C adit ya. Jadi kesimpulannya adalah valid, seperti itu. Mudah kalian tidak pusing ya. Oke, ini lagi saya ada saat proposisi pertama, proposisi kedua, dan kesimpulan sebagai proposisi ketiga, ya. Nah, ini kalau kita terjemahkan dalam bentuk fungsi proposisi seperti ini, ya. Premisnya ini jadi yang bawah ya, yang tengah ya. Premisnya yang tengah ini ya. Tapi kita buat dulu fungsi proposisi. Ingat, kalau mengandung mengandung fungsi itu saya yang coret layar Ki. Nggak tahu saya kali. Oke, kita buat posisi pertama di X di kelas ini gitu ya. Semua mahasiswa di kelas ini gitu ya. Mahasiswa kan suatu variabel ya, pasti X mahasiswa di kelas ini. Kemudian CX adalah mahasiswa yang baca buku matematika dasar ya. Dan fungsi proposisi ketiga adalah X mahasiswa kelas ini yang lulus, seperti itu ya. Maka yang pertama itu menjadi ya, seorang mahasiswa, berarti ada tuh terdapat ya. Terdapat mahasiswa ya yang membaca buku matematika dasar ya, yang tidak membaca buku matematika dasar ya. Berarti terdapat X, dia mahasiswa di kelas ini, dan tidak CX, tidak membaca buku matematika dasar ya. Jadi itu seperti itu premis yang pertama ya. Premis kedua ada semua ya. Semua mahasiswa untuk setiap X lah, untuk setiap X di sini udah ada ya. Kalau seorang mahasiswa berarti terdapat gitu kan. Ini semua mahasiswa di kelas ini yang lulus kuliah matematika dasar ya. Berarti untuk setiap X ya, untuk setiap mahasiswa di kelas ini, di X kelas ini ya, dia lulus seperti itu ya. Ya. Nah, kesimpulannya adalah ini. Ya. Terdapat seorang yang lulus di kelas ini tidak membaca buku matematika dasar. Apakah benar? Kita cek boleh pakai tabel kebenaran, boleh, tapi ini lebih mudah kalau sudah seperti ini ya. Ya. Tadi kita tahu ini premisnya ya. Premisnya ini ya. Proposisi yang pertama. Ya. Kita melakukan inisiasi eksistensi ya. Jadi ada A, masukkan A-nya gitu ya. X-nya kita ganti A, jadi DA dan bukan CA. Ya. Kita menggunakan simplifikasi. Kalau saya punya pulpen dan punya pensil, pasti saya benar-benar disimpulkan bahwa saya punya pulpen ya. Jadi saya punya keduanya. Saya cuma ambil DA-nya aja ya. Boleh ambil CA, boleh juga, benar ya. Tapi saya ambil DA-nya saja ya. Saya punya pulpen dan punya pensil, saya ambil punya pulpennya aja, karena itu akan digunakan di sini. Ya. Ini premis yang kedua ya. Proposisi yang kedua. Ya. Untuk setiap X-nya kita ganti dengan A. Jadi masuk DA maka BA. Tapi karena DA kita punya BA, seperti itu ya. Jadi ini adalah kesimpulan yang wajar. Ya. Nah, sekali lagi dari sini kita bilang kita punya dua-duanya, berarti ini benar ya. Kalau disimpulkan saya tidak punya pensil, benar ya.
Ya, simplifikasi dari 2 ya. Saya punya ini dan ini, kesimpulannya kan konjungsi biasa. Ya. Jadi BA dan bukan CA. Ya. Nah, tinggal A-nya diganti X, terdapat jadinya seperti itu. Ya. Tinggal A diganti X, jadi keluar terdapat X seperti itu. Nah, itu namanya perumahan dari eksistensi. Sudah mulai pusing belum? Sudah mulai bingung bukan? Lumayan pusing, Pak. Lumayan pusing. Ya nanti videonya bisa diulang tonton lagi. Tapi menurut saya lebih baik adalah mulai keruput, Pak. Tapi lumayan lah, walaupun pusing masih agak ya, lancar berpikir. Nanti nonton ulang di YouTube lagi, Pak. ya sama nanti latihan lagi gitu ya. Nanti saya kasih PR lagi. Iya, Ya, Pak. Pak. Iya, Iya. Pak. Itu nggak dikumpulkan. Dikerjakan tapi. Tetap dikerjakan kok, Pak. Nah, kita masuk ke pembuktian. Nah, di matematika teorema itulah statement yang bisa ditunjukkan benar dengan menggunakan bukti ya. Artinya dengan menggunakan argumen yang valid seperti itu. Ya. Nah, ini bukti adalah argumen valid untuk membuktikan suatu pernyataan, ya. Nah, mungkin kalian di SMA dengar istilah hipotesis ya. Jadi hipotesis itu adalah pernyataan yang akan diajukan sebagai pernyataan yang benar ya. Mau dibuktikan benar gitu. Ya. Kalau konjektur terbukti benar, maka kita ganti namanya teorema. Jadi di matematika itu ada konjektur, ada teorema ya. Konjektur itu yang belum terbukti. Atau hipotesis ya, itu belum terbukti. Kalau sudah terbukti namanya teorema. Oke? Oke, sebelum kita belajar pembuktian, saya ingin cerita dikit. Boleh cerita ya? Boleh kok, Boleh, Pak. Pak. Boleh. Silahkan Pak. Ada namanya hipotesa Riemann ya. Hipotesa Riemann ini berhadiah kalau nggak salah 15 miliar ya. Kalau kalian bisa membuktikan. Ya. Ada 7 permasalahan matematika ya, namanya Millennium Problem ya. Permasalahan yang belum bisa dipecahkan selama berabad-abad gitu ya. Nah, dibanding kalian pusing, mending saya cerita dikit ya. Nah, hipotesa Riemann ini mengatakan bahwa gampangnya, saya buat gampang walaupun tidak seperti ini gampang ya. Gampangnya adalah kalau kalian ditanya bilangan prima yang urutan kelima berapa apa? 9. 11. 11 ya, ada dia. Bilangnya 11 ya. 11. Kalau tanya bilangan prima urutan ke sejuta? Belum tahu. Belum tahu ya. Nah, hipotesa Riemann bilang bahwa kita bisa menduga kalau dikasih mau urutan berapa kita bisa cari gitu menggunakan suatu rumus gitu. Ya. Itu hipotesa Riemann. Ya. Belum ada yang bisa buktikan sampai hari ini. Sudah beberapa orang mengajukan bukti tapi ternyata salah-salah terus ya. Jadi tiap tahun bisa kalian dengar ada orang yang mengajukan bukti ya. Kalau dia bisa membuktikan akan dikasih hadiah 15 miliar ya. Lumayan ada minimal 7 yang paling mahal ini ya. Salah satu hipotesa Riemann. Jadi orang membuktikannya itu enggak di selembar kertas ya. Satu buku gitu, satu buku tebel gitu ya. Buktinya. Rata-rata orang ngajukan bukti satu buku tebel gitu. Tapi ada orang yang mengatakan kalau andai ada orang yang bisa membuktikan ini, dia tidak akan mengklaim hadiah 15 miliar. Mending dia rahasiakan buktinya buat dia sendiri. Kenapa begitu? Nah, ini ada filmnya ya, ada filmnya ya.
kalau orang bisa membuktikan hipotesa Riemann, dia akan bisa buat algoritma komputer. Jadi algoritma komputer itu berdasarkan teorema matematika ya. Dia bisa atau berdasarkan rumus matematika. Ya rumus matematika itu teorema juga ya. Dia akan bisa dengan komputer bisa akan menebak bilangan prima urutan berapa saja gitu. Ya. Dan dia itu akan bisa membobol semua bank ataupun keamanan di dunia ini, ya. Nah, kalau saya punya seperti itu, dibanding ngambil 15 miliar, mending ngambil uang di tabungan kalian, 100 rupiah, 100 rupiah gitu ya. Kalau ada di dunia ini ada 7 miliar orang, berarti sudah dapat 70 miliar ya. Cuman ngambil 100 rupiah aja, nggak akan terasa sama orangnya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi emang bilangan prima ini menarik ya. Coba bayangkan, orang di zaman piramida, zaman Firaun, sudah belajar tentang bilangan prima gitu. Apa sih pentingnya bilangan prima di situ? Ada yang bisa nebak nggak? Untuk bikin piramid. Untuk bikin apa? Bikin piramidnya. Atau sekarang bilangan prima pentingnya? Yang bisa kalian lihat gitu. Kriptografi, Pak. Iya, benar kriptografi. Tapi bisa ngeliat di mana kok bisa kriptografi seperti itu? Karena di dunia pemrograman tuh bilangan prima tuh sangat-sangatlah penting. Iya, sangat penting. Tapi kan kita cuma mendengar kalau sangat penting gitu ya. Di mana pentingnya gitu? Enkripsi pesan. Iya, enkripsi pesan ya. Bilangan. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita punya berapa ya? Nah, sebentar saya carikan dulu. Nah, nanti kelama. Nggak usah lah ya. Sebentar ya. Saya hitung pakai yang mudah aja lah. Oke. Tulis 391 sebagai perkalian bilangan prima. Yang pakai font faktor waktu SD itu. Bisa nggak? Yang satu lagi coba kerjakan 17 kali 23. Siapa yang bakal duluan dapat hasil ini? 17 Yang 17 kali 23. Iya, 17 kali 23. lebih cepat itu ya. Ya. Iya, Pak. Nah, karena ini sebenarnya adalah 17 kali 23 juga ya. Tapi soal yang bawah lebih susah, yang atas lebih susah ya, disuruh memfaktorkan ya. Kalian coba bagi 2 dulu, nggak mungkin bagi 2, bagi 3 dulu, bagi 7, bagi 11, bagi 13. Nah, setelah bagi 7 baru ketemu ya. Bayangkan kalau bilangannya 10 pangkat 10 ya. Sesuatu kali ya digitnya sebanyak ini ya. Nah, dengan digit sebanyak ini, jadi angkanya banyak sekali ya, 10 pangkat 10 ya. Dengan digit sebanyak ini, maka komputer bisa, dengan komputer yang ada sekarang, itu bisa puluhan tahun untuk memecahkan perkalian bilangan primanya. Ya. Nah, biasanya itu bilangan ini cuma perkalian 2 buah bilangan prima yang sangat besar ya. Cuman dipecahkan 2 seperti ini ya, seperti ini, cuma 2 aja perkaliannya gitu. Dan untuk komputer dia butuh puluhan tahun untuk menyelesaikan ini ya. 10 pangkat 10 ini. Apalagi kalau setiap bulan sama bank dirubah terus angkanya seperti itu. Ya. Nah, dengan hipotesa Riemann akan bisa terpecahkan dengan sangat mudah nanti. Bisa buat algoritma dengan rumusnya itu. Nggak perlu lagi nyari. Kalau sekarang metodenya kan satu-satu komputer itu ya.
dibagi 2, dibagi 3, dibagi 7 kayak tadi proses kita mendapatkan 17 ini, kita bagi 2, bagi 3, bagi 4, saya bagi 17 gitu ya. Itu prosesnya komputer ya, untuk mencari faktornya. Nah, kalau bilang sangat besar, komputer itu akan butuh waktu lama seperti itu. Apa Rizky mau tanya apa? Ya Pak, makasih Pak. Jadi apakah terpecahkannya teori hipotesa Riemann ini akan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran dari kriptografi itu sendiri Pak jadinya? Ya karena itu orang saat ini sudah memprediksi bahwa metode yang ada sekarang bakal obsolete ya. Obsolete itu apa ya? Usang bahasa Indonesia kalau salah. Bakal obsolete dia teknologi itu. Pasti, makanya mereka terus selalu mencari yang terbaru, ya. Dengan apa? Dengan mempelajari sesuatu yang mungkin ada hubungannya gitu. Sama kayak bilangan prima. Orang zaman dulu sampai abad 17-18 pun orang belajar bilangan prima dikatakan sia-sia gitu. Nah, namanya hard disk ya. Hard disk dan Ramanujan namanya ya. Hard disk ini ya mengundang seorang Ramanujan ini orang India yang tidak punya sekolah formal ya, tapi bisa memecahkan soal matematika ya, suka sama angka-angka, suka sama teori bilangan namanya. Diketemukan oleh hard disk, sama hard disk diundang ke Inggris dengan biaya pemerintah Inggris. Untuk apa? Untuk ngutak-ngatik bilangan prima. Nah, dia bertahun-tahun di Inggris bisa menemukan banyak rumus terkait bilangan prima. Ya. Tapi apa gunanya? Nggak ada gunanya sampai dihujat oleh orang-orang se-Inggris gitu. Ya. Menghabiskan uang negara untuk melakukan hal yang tidak berguna gitu. Hanya untuk buat senang-senang aja. Mereka hard disk itu menganggap ngutak-ngatik bilangan itu adalah seni gitu. Dan dia membuat tulisan ya tentang permintaan maaf bahwa dia saking mencintai matematika, dia menghabiskan uang negara banyak gitu untuk penelitian gitu dengan mengundang Ramanujan dan akhirnya buat seperti itu ya. Sampai hard disk meninggal itu seperti pekerjaan yang sia-sia ya. Tapi ternyata di zaman komputer muncul, zamannya WhatsApp, zamannya email gitu. Ternyata justru rumus-rumus mereka itu adalah yang paling bermanfaat gitu. Ya. Ini ada filmnya loh kalau kalian mau nonton. Ada filmnya Ramanujan, sudah saya nonton. Dan nonton Iya, ya. ada. The Man Who Knew Infinity ya. Ya. Nah, siapa yang memanfaatkan teknologi mereka pertama adalah namanya Alan Turing ya. Ya. Jadi kalian tahu kalau Perang Dunia II itu Jerman tuh dikeroyok Amerika, Inggris ya. Semua negara adidaya yang keroyok Jerman gitu ya. Jerman temannya cuma Turki kalau salah ya. Kenapa Jerman bisa dikalahkan? Karena mereka pakai teknologi yang sangat tinggi ya. Enigma ya. Jadi Jerman itu mengirim pesan ke garis depan medan perang itu menggunakan sandi gitu ya. Nah, sandi itu Inggris sama Amerika tahu Jerman itu melakukan hal seperti itu, tapi mereka tidak bisa memecahkan kriptografinya ya, memecahkan sandinya gitu ya. Nah, Alan Turing lah yang berhasil memecahkan tuh dia. Tapi Inggris sadar bahwa gitu, kalau gitu kita butuh matematikawan. Tapi Alan Turing mengatakan bahwa kita bersepuluh bisa memecahkan sandi itu mungkin dalam waktu 100 tahun. Tapi Jerman tuh mengganti sandi setiap hari ya. Setiap jam 6 pagi diganti. Jadi dia mengatakan ini pekerjaan yang mustahil gitu. Ya. Nah, tapi dengan memanfaatkan rumus-rumusnya hard disk dan Ramanujan dan dia menciptakan yang namanya Turing mesin ya. Turing mesin ini yang sekarang dikenal dengan istilah komputer ya.
Dia penemu komputer ya, dia menciptakan Turing mesin untuk memecahkan sandi itu. Dan akhirnya terpecahkan. Akibatnya setelah Turing memecahkan itu akhirnya Jerman kalah ya. Dan semua teknologinya direbut oleh Amerika dan Inggris seperti itu. Ya. Nah, Kisah Silent Turing ada filmnya juga. Udah nonton belum kalian filmnya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah nonton ya? Ya, kurang lebih. Belum. Ceritain, Pak. Nonton aja filmnya. Saya terlalu panjang untuk cerita. Kurang lebih seperti itu. Apa judul filmnya lupa saya? The Imitation Game. The Imitation Game. The Imitation Game ya. OTW nonton, Pak. Ya, OTW nonton. Silakan download ya di torrent atau di mana gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini pembuktian ini akan di kuliah metode pembuktian ya. Saya nggak akan bicara ini karena ini slide semester lalu ya. Jadi semester ini tidak sampai metode pembuktian tapi cukup sampai materinya sampai yang tadi aja ya. Sampai ini. Ya, sampai membangun argumen saja. Tidak sampai pembuktian ya. Pembuktian ada langsung, ada yang tidak ya. Nah, tapi saya berikan contoh ya. Kita pengen buktikan ini bilangan genap, bilangan bulat ya, definisi ya. Sebelum kita membuktikan kita harus tahu definisi ya. Dikatakan bilangan genap jika n itu bilangan genap kalau n bisa ditulis sebagai 2 kali k gitu ya. Dan ganjil jika ditulis sebagai 2k plus 1 ya. Dari definisi ini kita tahu bahwa bilangan negatif, bilangan 0 itu kan 2 kali 0 gitu ya. 0 sama dengan 2 kali 0. Jadi 0 itu ada bilangan genap ya. 0 tidak bisa ditulis seperti ini. Ya. Negatif otomatis min 2 itu sama dengan 2 kali min 1 ya. Jadi min 2 adalah bilangan genap ya. Iya, Pak. Nah, ini konjektur ya. Konjektur itu artinya belum dibuktikan ya. Ya sudah dibuktikan tapi karena ini kita pengen buktikan kita anggap konjektur dulu. Jika n adalah bilangan ganjil, maka n kuadrat adalah bilangan ganjil. Ya. Ini pembuktian jika P maka Q seperti itu ya. Nah, jadi kita start dari P, kita harus ending pada Q. Ingat, tidak boleh melakukan falasi dalam membuktikan. Ya. Nah, ini bukti langsung ya. Kita cukup menggunakan definisi. Ya. Oke, buktinya aja ya. Jika n ganjil, apa kesimpulan jika n ganjil? Maka n bisa sama ditulis sebagai 2k plus 1. Ya. Tinggal kita kuadratkan n kuadrat sama dengan 2k plus 1 dikali 2k plus 1 atau 2k plus 1 kuadrat gitu ya. Hasilnya adalah 4k kuadrat plus 4k plus 1 sama dengan 2 kali sesuatu tambah 1 ya. Nah, kalau 2 kali sesuatu tambah 1 itu pasti bilangan ganjil. Ya. Apapun bisa ditulis sebagai 2 kali sesuatu tambah 1 itu pasti bilangan ganjil. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa n kuadrat itu ganjil. Ya. Nah, pembuktian tadi langsung ya. Kita berangkat dari definisi ya. Pembuktian berikutnya adalah kontraposisi ya. Dibanding kita membuktikan P maka Q, kita bisa buktikan bukan Q maka bukan P seperti itu. Ya. Duanya setara ya. Gunakan tabel matematika bahwa dua-duanya kebenarannya bersama ya. Nah, ini definisinya, yang tadi definisi tadi. Nah, konjekturnya jika n bilangan bulat ya dan 3n plus 2 itu ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Ya. Dibanding kita membuktikan P maka Q, P-nya adalah 3n plus 2 ganjil dan Q-nya adalah n ganjil. Kita buktikan aja sebaliknya, ya. Sebaliknya kita buktikan bahwa bukan Q maka
bukan P. Jadi bukan Q apa? N genap, maka 3N plus 2 genap gitu ya. Ingat, negasi dari ganjil udah genap ya. N genap berarti N-nya sama dengan 2K. Akibatnya 3N plus 2 itu sama dengan 6N plus 2 gitu kan. Dan ini sama dengan 2 dikali sesuatu. Ya, 3N plus 1 ya. Tapi kita bilang sesuatu. Ya, ini kan akibatnya 3N plus 2 genap ya, terbukti sudah. Nah, kayak gitu. Nah, ini bukti-bukti sederhana ya. Bukti-bukti rumit nanti dah angkatan atas ya. Tahun semester 3. Semester 2 mulai. Semester 3 itu untuk kurikulum lama ya. Untuk kalian dipercepat. Kalian harus bisa buktikan di semester 2. Ya, ini solusinya udah disampaikan ya. Nah, ini ada ya. Nah, ini pembuktian dengan kontradiksi ya. Ini agak rumit juga, tapi nanti akan dipelajari di metode pembuktian ya, di kuliah ya. Metode pembuktian. Tapi menarik buktinya sebenarnya. Akar 2 bilang rasional ya. Dengan kontradiksi apa? Artinya apa? Kita buktikan bahwa kalau dia rasional, kita tunjukkan kita dapat kontradiksi seperti itu ya. Nah, contoh penangkal sudah tadi ya, di awal ya. Nah, ini juga yang saya bilang ya. Kalau A sama dengan B diberikan, maka kita kalikan 200 dengan A, dapat itu. Kemudian kita kurangi dengan B kuadrat ya. Kemudian kita faktorkan. Kemudian kita coret A min B-nya. Kemudian A-nya kita ganti B. Ya. Kemudian kita coret B-nya, maka 2 sama dengan 1 ya. Ingat ya. Tidak boleh mencoret 0 gitu ya, atau membagi dengan 0. Intinya dibagi A min B kan, seperti itu. Ini kemarin sudah ya, hari pertama. Nah, ini berapa kesalahan pembuktian kayak tadi ya. Ada juga pembuktian mereka. Tapi ini kalian pelajari di kuliahnya Bu Ratih nanti ya. Sudah mulai kuliah Bu Ratih ini? Yang kelas A sih belum. Ya, kelas belum ya, tapi nanti belajar ya. Sudah yang kelas B. 1 semester sudah. Ya, nanti slide-nya saya kirim ke kalian ya. Ini pembuktian berdasarkan kasus. Jika X bilang real, maka X kuadrat bilangan positif ya. Ini bagi kasus ya. Kalau X-nya positif gimana, kalau X-nya negatif bagaimana, ya. Jadi dibagi 2 kasus gitu. Ya. Kalau pembuktian eksistensi gampang, tinggal cari contohnya aja ya. Terdapat bilangan bulat positif yang bisa dituliskan dengan jumlah kubik 2 bilangan dengan cara berbeda ya. Kalau buktikan ada, cukup kasih contoh aja ya, itu eksistensi. Ada mahasiswa matematika 2021 yang seorang laki-laki gitu ya, tinggal kasih contoh. Ini Pak Haizal laki, ya udah selesai urusan. Terbukti sudah gitu ya. Nah, pembuktian eksistensi itu gampang ya. Yang susah itu pembuktian universal ya. Buktikan bahwa semua mahasiswa matematika laki gitu. Nah, itu harus tunjukkan semuanya laki ya. Terdapat bilangan irasional X dan Y sehingga X pangkat Y bilangan rasional. Ya, kalian belum bisa mengerjakan karena irasional rasional belum belajar sih. Nanti kita belajar lagi ya. Oke. Ini enggak kita pelajari ya. Enggak masuk materi kita. Ya. Tapi ada beberapa pembuktian yang nanti akan belajar di kuliahnya Bu Ratih ya. Oke. Sudah, ini materi minggu depan. Materi 2 minggu lagi malah ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Nanti saya kasih PR ya. Siap, Pak. Oke, Ananda Natasya ingin bertanya? Begini, izin bertanya. Ya.
Saya belum paham Pak di bagian itu, di bagian aturan inferensi dengan kuantor itu Pak. Ya. Tadi di membangun argumen yang kedua di sana itu bagaimana kita apa sih kayak membuat solusinya, apakah dia menggunakan dan atau jika maka. Sedangkan tadi saya perhatiin nggak ada Pak yang keterangan jika makanya di membangun argumen bagian kedua. Nanti besok kita berlatih ya. Nanti kalau lihat itu berarti butuh latihan Nanda Natasha ya. Panggilannya siapa Nanda? Tasya aja. Tasya, oke. Nanti besok Senin kita latihannya. Kayaknya butuh latihan aja itu. Udah ada pertanyaan lagi? Oke, Setiawati. Silakan. Izin bertanya, Pak. Kapan kita bisa menggunakan tabel pembuktian sama yang pakai kuartor itu? Apakah boleh kita pakai mana-mana atau ada ketentuan yang pakai tabel sama yang gunakan kuartor? Boleh pakai mana-mana sebenarnya, ya. Tapi kalau sudah ada rumusnya atau ada aturan inferensinya, pakai aja itu biar nggak capek lagi pakai tabel ya. Biasanya tabel itu yang sederhana. Nanti kalau yang rumit sedikit pakai aturan inferensi aja, biar nggak repot nanti. Ayo Diki, Nikil Salsa Bila. Mau nanya tadi yang di metode pembuktian langsung itu kok bisa 3K plus 2 dari 6N. Oke, kita punya N-nya genap ya. 2K gitu. Karena N-nya genap, maka bisa kita tulis N-nya sama bentuk 2K. Kemudian akibatnya 3N plus 2 itu kan sama dengan 3, N-nya diganti. Ya. Dengan 2K plus 2. Ya. 3 kali 2K berarti 6K plus 2 gitu. Atau bisa terus sebagai 2 dikali 3K plus 1 seperti itu. Jelas, Niki? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Ya, kayak Niki ini mungkin kayaknya perlu kerja sendiri gitu. Nggak bisa diceritain gitu ya. Ya, Pak. Diusahakan. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ingat loh, minggu depan kita ujian ya. Baik, Pak. Ingat minggu depan kita latihan dulu. Pertemuan pertama latihan, pertemuan berikutnya ujian ya. Barengan aja nanti. Pak, nanti kita slide-nya boleh. Nanti saya taruh di di Google Drive-nya yang ada di grup ya, di grup WhatsApp. Ada lagi? Kalau nggak ada, waktunya sudah habis ya. Waktu sudah habis. Nanti mau dipakai Zoom-nya sama kelas lain ya. Saya akhiri kuliah kita hari ini ya. Terima kasih semua. Selamat berweekend ya. Saya juga mau pulang ke Praia. Oh iya, Pak. Oh, absen ya? Nanti saya buka absennya. Ya, saya akhiri dulu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.